Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Matranda, NPM 22151093. Saya di sini akan memaparkan tentang kerja kelompok kami, yaitu kelompok 7 tentang praktikum manajemen limbah cair domestik industri limbah cair rumah makan. Latar belakang, apa itu limbah cair? Limbah cair rumah makan merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang cukup signifikan. Limbah ini berasal dari aktivitas pencucian alat makan, sisa makanan, minyak goreng, dan bahan pembersih. Apabila dibuang tanpa pengolahan, limbah cair rumah makan dapat menurunkan kualitas air dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Limbah dan air limbah adalah sisa dari suatu kegiatan yang tidak diinginkan oleh lingkungan air. Air limbah merupakan limbah berbentuk cair yang sebagian besar terdiri dari air namun mengandung zat pencemar organik dan anorganik. Meskipun jumlah zat pencemaran relatif kecil, dampaknya terhadap lingkungan cukup besar. Dampak limbah cair rumah makan. Limbah cair rumah makan dapat menyebabkan pencemaran badan air, menimbulkan bau tidak sedap seperti berpotensi menjadi media penyebaran penyakit seperti diare dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah cair menjadi hal yang sangat penting sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui tahapan pengelolaan limbah cair rumah makan, mengamati proses aerasi dan filtrasi, serta menilai perubahan kondisi air limbah setelah dilakukan pengelolaan sederhana. Teknik pengelolaan limbah. Secara umum, teknik pengelolaan limbah cair terdiri dari pengelolaan fisika, kimia, biologi. Pengelolaan fisika bertujuan memisahkan partikel padat. Pengelolaan kimia digunakan untuk menetralkan zat pencemaran, sedangkan pengelolaan biologi memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Tahap pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pre-treatment, pengelolaan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap lumpur. Setiap tahap memiliki fungsi masing-masing untuk menurunkan kadar pencemaran terhadap filtrasi. Filtrasi merupakan salah satu proses pengelolaan fisika yang berfungsi menyaring zat padat bersuspensi. Proses ini sangat penting karena dapat meningkatkan kejernihan air serta mengurangi kandungan pencemaran yang masih tersisa setelah proses pengendapan. Media filtrasi. Pada praktikum ini digunakan beberapa media filtrasi, yaitu rambut manusia, kerikil, dan arang tempurung kelapa. Rambut manusia itu berfungsi untuk menangkap partikel halus, kerikil sebagai penyangga media, dan arang berperan sebagai adsorben dan menyerap bau dan zat organik. Metode pelaksanaan praktikum. Sampel yang digunakan adalah air limbah rumah makan dengan volume 10 ml. Praktikum dilakukan dengan 6 kali pengulangan menggunakan metode aerasi dan filtrasi untuk mengamati perubahan kondisi air limbah. Alur proses praktikum. Proses dimulai dengan aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut dan mengurangi bau. Selanjutnya, air limbah dialirkan ke bak pengendapan untuk menurunkan kekeruhan. Setelah itu, air limbah disaring menggunakan media rambut dan dilanjutkan filtrasi dengan arang tempurung kelapa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah dilakukan aerasi dan filtrasi, air limbah mengalami perubahan secara fisik, yaitu menjadi lebih jernih, bau berkurang, dan partikel bersuspensinya menurun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air limbah rumah makan yang dengan metode aerasi dan filtrasi sederhana mampu memperbaiki kualitas air secara fisik. Media rambut dan arang tempurung kelapa dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengelolaan air limbah skala sederhana. Dan sarannya, yaitu disarankan agar limbah cair rumah makan tidak langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengelolaan. Metode sederhana seperti aerasi dan filtrasi dapat diterapkan pada skala rumah tangga, serta perlu dilakukan pengujian laboratorium
berkelanjutan agar hasilnya memenuhi baku mutu lingkungan. Sekian dari saya.